Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan setan dikeluarkan dari surga? Sifat apa yang membuat setan ini dikeluarkan oleh Allah dari surga? Sifat itu adalah sombong. Jadi setan dikeluarkan dari surga karena setan sombong. Kenapa setan tidak mengakui keunggulan dari Adam? Fasajadu illa iblis, kecuali iblis dia tidak mau untuk mengakui keunggulan daripada Adam. Jadi sifat tidak mau mengakui keunggulan orang lain itu bernama sombong. Sahabat, sombong itu para ulama membagi menjadi 3. Mari kita lihat, kira-kira kita ini termasuk enggak di sombong ini? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sombong. 1. Sombong itu level pertama yaitu sombong karena harta. Nah, sahabat Ramadan, siapa orang yang sombong karena harta? Dia yang mengatakan bahwa dengan harta ini saya jadi mulia, lebih mulia daripada orang lain, lebih hebat karena saya punya harta, semua bisa dibeli sama saya. Itu sombong, tapi kata para ulama ini sombong paling kecil. Sahabat Mutiara Ramadan, yang kedua adalah sombong karena ilmu. Nah, ini lebih berat, pemirsa. Sombong karena ilmu seperti apa? Sombong karena ilmu, dia menganggap dirinya lebih pintar, lebih baik dari yang lain, lebih hebat daripada yang lain. Padahal kita tahu ilmu itu bukan karena kita punya ilmu, tapi Allah ngasih ilmu. Jadi bagi siapa saja yang merasa dirinya punya ilmu dan menganggap orang lain lebih kecil darinya, bahaya itu. Itu sombong karena ilmu. Apalagi kalau menganggap, alah dia siapa? Bukan siapa-siapa, dia udah ke sana. Nah, itu bahaya, sahabat. Jadi kalau bisa, kalau kita punya ilmu, bukan sombong. Bahaya, ini udah tingkatan kedua. Nah, sahabat Mutiara Ramadan, yang kedua ini lebih berat lagi sombong. Yang paling berat sombong itu adalah sombong karena kesolehan. Saya ulangi sekali lagi. Sombong yang paling berat itu, pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, adalah sombong karena kesolehan. Menganggap diri kita lebih soleh daripada yang lain. Menganggap diri kita lebih suci daripada yang lain. Menganggap diri kita lebih hebat, lebih bersih, lebih banyak ibadahnya daripada yang lain. Ini lebih berat sombongnya. Allah tidak suka orang yang membanggakan ibadahnya, karena ibadah itu dari siapa? Dari Allah. Hidayah bukan untuk disombong-sombongkan. Apalagi kalau kita mengatakan, menganggap bahwa kita lebih suci, sok suci. Tidak. Mudah-mudahan sahabat semua, pemirsa di rumah, bukan orang yang di sini ya, yang menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Berbahaya. Mari kita lihat, apakah wajib kita sombongan atau kita layak menyombongkan ibadah kita? Mari kita lihat. Di zaman Nabi Musa, ada orang yang beribadah selama 300 tahun, ibadah terus. Lalu beliau datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, wahai Musa, kira-kira saya itu sudah ibadah 300 tahun, tempat saya di surga di sebelah mana? Langsung bilang begitu, tempat saya di surga di sebelah mana? Lalu Nabi Musa doa sama Allah, ya Allah, kira-kira si ahli ibadah yang telah 300 ibadahnya ini, kira-kira di mana nih tempat surganya? Tapi kata Allah, sampaikan kepada ahli ibadah ini, tempatnya bukan di surga, tempatnya di neraka. Bayangkan 300 tahun ibadah, tempatnya di neraka, saudara. Lalu setelah itu disampaikan kepada hamba Allah ini. Setelah disampaikan, si hamba Allah ini merenung dan datang lagi kepada Nabi Musa. Lalu bilang kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah, tolong doakan lagi saya. Seandainya saya masuk neraka, tolong perbesar tubuh saya sebesar-besarnya. Loh, kenapa? Agar saya bisa menutupi lubang api neraka. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, tolong pertebal kulit saya setebal-tebalnya. Buat apa? Agar nanti panas api neraka tidak terasa ke permukaan. Untuk apa? Ya, biarlah saya merasakan siksa api neraka. Saya 300 tahun ibadah masuk neraka, apalagi yang ibadahnya cuma 60 tahun. Tapi setelah doa kepada Allah, lalu Allah menyampaikan, wahai Musa, sampaikan kepada ahli ibadah ini, tempatnya di surga.
Jadi sebetulnya membuat dia masuk surga itu apanya? Ibadahnya apa? Keridhaan Allah. Ya, yang membuat dia masuk surga adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita lepaskan diri kita dari kesombongan, baik sombong karena harta, sombong karena ilmu, maupun sombong karena kesolehan. Ibadah Ramadan yang kita lakukan hari ini, puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya bukan untuk kita sombongkan, tapi untuk kita memakainya agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.